wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, yang kita rasakan pada sore hari ini, wajib untuk kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga seluruh amal ketaatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kita, baik itu keselamatan di dunia maupun di akhirat, sebagaimana doa yang Nabi ajarkan ketika zikir pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Lalu kemudian Nabi melanjutkan merinci doa tersebut, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita dunia akhirat, memberikan keselamatan kepada kita pada keluarga kita, dunia kita, harta kita, anak keturunan kita, agama kita, ya, dan seterusnya. Terutama yaitu dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari berbagai macam musibah. Salah satunya adalah musibah gempa. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita.
Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Mausu'atul Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Terakhir pada bulan yang lalu kita telah menuntaskan larangan nomor 13. Larangan yang ke-13 kita sudah tuntaskan. Bapak Ibu sekalian, masih ingat larangan yang nomor 13 itu apa? Masih ingat larangan tentang apa? Ya, larangan tentang apa? Yang nomor 13, larangan menolak permohonan orang yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul itu ya? Betul. Maka sore hari ini kita akan memasuki larangan yang ke-14. Apa itu? Larangan mencintai ahlul ahwa, larangan mencintai ahli bid'ah, dan larangan berbaur dengan mereka. Ini pembahasannya horor Bapak Ibu sekalian. Ini materi yang horor, tapi mau tidak mau ya, karena urutannya ya harus kita sampaikan. Kita tidak lewati ya, kita tidak lompati, kita urut saja ya materinya. Hari ini larangan nomor 14 tentang larangan mencintai ahlul ahwa. Siapa itu ahlul ahwa? Ahli bid'ah. Dan larangan berbaur dengan mereka. Nah itu. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kajian kita selalu kita bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama kita akan sebutkan dalil-dalilnya, di mana dalilnya kita tidak boleh mencintai ahli bid'ah, dan kita tidak diperbolehkan, dilarang berbaur, duduk bersama mereka. Itu di mana dalilnya? Al-Qur'annya di mana? Hadis nabinya di mana? Seperti itu kan, selalu kita bagi dua. Dalil dulu, baru kemudian yang kedua penjelasan atas dalil-dalil tersebut. Nah itu. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu kita masuk saja yang pertama, dalil-dalil larangan mencintai ahli bid'ah, ahlul ahwa, dan berbaur dengan mereka. Dalilnya banyak sebenarnya Bapak Ibu, namun kami sebutkan 5 saja, mudah-mudahan mewakili 5 dalil tentang larangan mencintai ahli bid'ah dan tidak boleh duduk berbaur dengan mereka. Dari 5 dalil ini, 2 dari Al-Quran, yang 2 lagi hadis Nabi, dan yang 1 asar perkataan para sahabat. Itu ya. Jadi 5 dalil, 2 dari Al-Quran, 2 hadis Nabi, yang 1 perkataan salah seorang sahabat Nabi, yaitu perkataan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Baik, sekarang kita akan masuk dalil yang pertama, Al-Quran dulu. Kita dengarkan firman Allah surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-140. An-Nisa ayat 140. Kita dengarkan murotalnya. Setelah itu kita mencoba mengetahui terjemahannya dan apa kata para ulama terkait dengan ayat tersebut. Nah, kita dengarkan An-Nisa 140. Allah Ta'ala berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ
jelas sekali. Kita dengarkan terjemahannya, silakan Abu Hurairah. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran. Apa itu? Bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, lanjut, dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Jadi apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari, bahkan ayat-ayat Allah itu diolok-olok, ya, maka janganlah kalian duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kenapa Abu Hurairah kalau duduk dengan mereka? Silakan. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Maka kamu akan sama dengan mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Mungkin Bapak Ibu sekalian di dalam hati bertanya atau berkata, kayaknya ayat ini Ustadz berkenaan dengan orang-orang kafir, Ustadz, bukan ahli bid'ah. Sebab kalau orang-orang kafir mengolok-olok ayat Allah, sebagaimana yang sudah berlalu ya, beberapa waktu yang lalu, sampai terjadi demo besar-besaran, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka kita nggak boleh duduk dengan mereka. Ini ayatnya, tetapi kan ini bukan berbicara tentang ahli bid'ah. Ayo kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, saya akan bacakan terkait ayat tadi. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, perkataan beliau bisa kita dapatkan dalam tafsir Al-Baghawi, ya. Tafsir Al-Baghawi pada cetakan Darul Kutub Ilmiah. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mengomentari An-Nisa 140, masuk ke dalam ayat ini adalah menjauhkan setiap orang, ya, menjauhkan diri dari setiap orang yang mengadakan hal-hal baru dalam agama dan setiap orang yang berbuat bid'ah sampai hari kiamat. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini bukan hanya berbicara kita nggak boleh duduk dengan orang-orang kafir, tetapi kita juga nggak boleh duduk bergabung, yaitu bersama mereka orang-orang ahli bid'ah, ya, sampai hari kiamat. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan saya nukilkan perkataan ulama lain, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau wafat tahun 310 Hijriah. Beliau punya kitab tafsir yang terkenal, Tafsir At-Tabari. Ya, Tafsir At-Tabari di juz yang keempat. Apa kata Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah? Beliau mengatakan ayat ini, An-Nisa 140 maksudnya, merupakan dalil yang sangat jelas tentang larangan ikut di dalam majelis ahli bid'ah. Gak boleh dengarkan kajiannya, gak boleh, gak boleh, haram. Dengarkan ceramahnya, mauidhah hasanah, gak boleh, gak boleh. Ya. Lah kalau misalnya khutbah Jumat, Ustadz, saya sudah terlanjur di masjid itu, ya, ini khutbah berlangsung, bagaimana ini? Maka dalam hal ini karena terkondisikan, maka dalam hal ini jangan diambil ilmunya, ya. Kita tetap duduk di situ dan jangan diambil ilmunya karena kita sudah duduk di masjid tersebut, ya. Makanya dalam hal ini dari awal kita harus mungkin memilih masjid mana yang kira-kira, yaitu ustadz-ustadz atau asatidah yang akan menyampaikan khutbah itu, yaitu sesuai sunnah. Jadi kami ulang, ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang larangan untuk ikut di dalam majelis ahli bid'ah dari setiap macam pelaku kebid'ahan dan orang-orang fasik yang mereka berbicara tentang kebatilan. Tuh, larangan kan? Berarti dalilnya itu yang pertama, An-Nisa 140. Tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh berbaur dengan mereka, nggak boleh.
Ya, seperti itu. Ya. Jadi duduk di majelis mereka, mendengarkan kajian mereka, nggak boleh. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini yang pertama ya, yang pertama. Ya, ini dalil pertama. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua adalah surat Al-An'am, surat nomor 6 ayat 68. Surat nomor 6 ayat 68. Kita dengarkan surat nomor 6 ayatnya 68. Allah Ta'ala berfirman. Oh, jelas sekali ini. Allah berfirman, Al-An'am 68. Wa idza ra'aita alladziina yakhuuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhuudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin. Silakan. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, lanjut. maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Maka tinggalkan mereka, jangan duduk dengan mereka sampai mereka yaitu beralih pada pembicaraan yang lain. Lanjut. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, Setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang dolim. bayangkan, jangan duduk bersama mereka. Ya. Kita lihat perkataan para alim ulama. Ini luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ya. Beliau wafat tahun 1250 Hijriah. Sekarang kan 1445 Hijriah. Beliau wafat 1250 Hijriah. Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Dalam kitab Fathul Qadir, beliau berkata, ayat ini terdapat nasihat yang agung bagi orang yang masih memperbolehkan duduk bersama ahli bid'ah, yang mereka mengubah kalamullah, bahkan mempermainkan kitabullah, mengolok-olok sunnah Rasul. Mereka memahami Quran dan sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Hendaknya mereka meninggalkan majelis-majelis mereka. Mereka yang dimaksud di sini kaum muslimin yang lain. Nggak boleh. Jelas mereka mengolok-olok sunnah Nabi. Ya. Mereka membenci yaitu sunnah Nabi. Ya. Seperti ya sebagaimana yang kita ketahui di masyarakat kita lah. Ya. Bagaimana mereka mengolok-olok kaum muslimin yang istiqomah di atas sunnah Nabi. Jenggot dikatakan seperti kambing, celana cingkrang dikatakan kebanjiran. Orang yang jenggotnya panjang itu pertanda orang yang bodoh karena sarafnya otak ketarik ke bawah. Ya, wanita bercadar dikatakan seperti ninja, seperti itu ya. Makan setelah makan lalu kita jilati jari jemari kita, dikatakan seperti kucing dan seterusnya. Kajian sunnah dibubarkan dan seterusnya. Maka jangan duduk bersama mereka. Jangan dengarkan kajiannya. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Jadi larangan mencintai mereka dan duduk berbaur dengan mereka. Ahli bid'ah. Nanti kita akan sebutkan siapa sih ahli bid'ah itu, siapa yang masuk kategori ahli bid'ah. Nah nanti penjelasannya. Kita kan masih bicara dalil. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. Dalil nomor 3. Dalil yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah hadis riwayat Muslim. Kita dengarkan nomornya 41, nomor cetakan terjemahan. Cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya, nomor asli nomor 50 Bapak Ibu. Nomor asli nomor 50. Kita lihat ya, Sahih Muslim nomor aslinya 50, cetakan terjemahannya nomor 41. Silakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Baca.
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an katanya, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. tidak seorang pun di antara nabi-nabi yang telah diutus Allah sebelumku, pasti di dalam umatnya terdapat golongan Hawariyun. Nah, tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah kecuali mereka memiliki golongan Hawariyun, yaitu golongan yang mengikuti nabi itu, menolong nabi tersebut. Sebagaimana kalau Nabi Isa alaihissalam, kan mereka Nabi Isa alaihissalam memiliki yaitu umat yang mengikuti beliau berjumlah 12 orang, namanya Hawariyun. Nah itu ya, salah satu mereka bersedia untuk dirubah wajahnya seperti Nabi Isa. Kan ceritanya begitu. Ya, ceritanya begitu. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika mereka akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, ceritanya kan gitu, bersama Raja Damaskus. Jadi Raja Damaskus ini dihasut oleh orang-orang Yahudi bahwasanya Isa ini adalah anak zina, sebab Maryam telah berbuat zina dengan seorang tukang kayu. Jadi Isa ini anak hasil zina, dihasut segala macam, sampai akhirnya Raja Damaskus mengerahkan pasukannya ingin membunuh, menyalib Nabi Isa alaihissalam. Nah, waktu itu di rumah Nabi Isa ada 12 orang, yaitu pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, dan mereka ini disebut Hawariyun. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW, pengikutnya Nabi yang dari Mekah disebut Muhajirin, yang dari Madinah disebut Ansor. Kalau Nabi Isa Hawariyun. Nah, lalu Nabi Isa alaihissalam berkata kepada mereka, maukah salah seorang di antara kalian yang bersedia wajahnya dirubah seperti wajahku dan dijamin masuk surga? Jadi keliru kalau ada anggapan di masyarakat itu adalah pengikutnya Nabi Isa yang membelot. Nah itu ya, yang tidak taat. Itu yang disalib. Salah. Justru itu yang diserupakan itu adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang taat kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu seseorang berkata saya. Lalu kata Nabi Isa, duduklah. Ditanya lagi, maukah engkau? Saya mau. Sampai 3 kali. Berarti engkau memang orangnya. Saat itu juga wajahnya diserupakan plek seperti Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam ditidurkan oleh Allah dan diangkat oleh Allah ke langit. Jadi Nabi Isa tidak wafat. Yang disalib itu adalah muridnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, baik. Jadi siapa namanya itu Ustaz? Apa betul itu namanya Yudas Iskariot? Ya, maka bukan. Ya, tidak diketahui namanya. Ini berita gaib. Termasuk kalau ditanya apakah Nabi Isa itu menikah apa tidak Ustaz? Sebab ya beberapa yang mu'alaf itu berkata kepada saya, yang mu'alaf yang baru masuk Islam, sebab kalau saya lihat di gereja Ustaz, foto-fotonya itu Nabi Isa itu diitari, dikelilingi wanita-wanita Ustaz. Lah itu istrinya apa bukan? Isa itu menikah apa enggak menurut Islam? Menurut Islam. Maka jawabannya adalah surat nomor 13 ayat 38. Ayo mumpung kita sebut ya. Coba dibuka sih, apa betul? Surat 13. Surat 13 itu surat apa? Ar-Ra'd ya. Surat 13 surat Ar-Ra'd. Ya, Ar-Ra'd ya. Ayatnya 38. Di sini dalilnya Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. silakan. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Saya mau tanya, Isa itu rasul atau bukan? Rasul, bahkan termasuk rasul ulul azmi Nabi Isa ini. Lanjut teruskan. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Selesai. Iya. Sehingga kita tidak perlu berdebat itu siapa nama istrinya. Ini berita gaib.
Ya, ini berita gaib. Ya, ada nabi itu yang mungkin dia tidak beristri, ya, tidak memiliki pasangan hidup. Kita imani. Yang memiliki istri juga kita imani. Karena termasuk salah satu rukun iman. Nah, seperti itu. Jadi, ya kita imani sesuai dengan ayatnya. Kami tidak mengutus Rasul sebelum engkau Muhammad, kecuali mereka kami berikan istri-istri dan anak keturunan. Oh, jelas sekali kan? Baik, kita kembali ke materi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, setiap nabi punya pengikut. Ya, ulang lagi Abu Hurairah Sahih Muslim tadi, silakan. Makana min nabiyyin illa wa qad kana lahu hawariyuna yahtaduna bihadihi wa yastannuna bisunnatihi. Silakan. Tidak seorang pun di antara nabi-nabi yang telah diutus Allah sebelumku, pasti di dalam umatnya terdapat golongan Hawariyun. Terus, dan para sahabat yang terbina dengan pimpinannya serta patuh pada perintahnya. Terus, setelah berlalu beberapa masa, mereka digantikan oleh angkatan baru yang pandai berkata tetapi tidak berbuat. Terus, bahkan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Nah, mereka melakukan perbuatan yang tidak diperintah oleh Nabi dan Rasul itu. Berarti mereka melakukan perbuatan bid'ah. Lanjut, barang siapa? Maka siapa yang berjuang menentang mereka dengan tangannya, itulah orang mukmin. Siapa yang menentang mereka dengan tangannya kekuasaan, maka itu orang mukmin. Kalau tidak mampu, dan siapa yang berjuang menentang mereka dengan lidahnya, dengan lisan berdakwah, mendakwai mereka, maka dia juga mukmin. Beliau juga orang itu termasuk mukmin. Terakhir, dan siapa yang menentang mereka dengan hatinya, dia itu orang mukmin. Sesudah itu tidak ada lagi iman, walaupun agak seberat biji bayam. Baik, biji sawi. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya akan ada yaitu umat pengikut nabi-nabi tersebut yang mereka tidak mengikuti petunjuk nabinya. Nah, dalam hal ini betapa banyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan, dan itulah pelaku bid'ah. Sehingga kita tidak boleh berbaur dengan mereka, kita tidak boleh duduk bersama mereka. Baik, itu yang keberapa tadi? 3. Yang keempat, dalil keempat. Dalil yang keempat, kitabnya ada di sini. Ya, Abu Hurairah. Kitabnya dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Sudah saya kasih tanda. Silsilah Hadis Sahih, dalil keempat. Nomornya 2559. Ketemu Abu Hurairah? 2559. Nomor bawahnya nomor berapa Abu Hurairah? 695. 695 itu nomor asli. Jadi di sini dicantumkan 2 nomor, atas sama bawah. Yang atas nomor urut, yang bawah nomor asli. Nomor aslinya 695. Sedangkan cetakan terjemahannya nomor urutnya 2559. Baca dari Abu Umayyah Al-Jahmi radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Umayyah Al-Jahmi radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir." Silakan. Sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah ilmu diambil dari kaum az-zaghir. Apa itu al-asaghir? Ada nggak? Para pelaku bid'ah. Nah, ciri-ciri kiamat itu sudah semakin dekat apabila orang banyak belajar kepada pelaku bid'ah. Itu. Jadi ya, mungkin karena dia pintar beretorika, ya, apa yang dia sampaikan itu menyejukkan hati umat, padahal apa yang disampaikan itu penuh dengan yaitu penyimpangan-penyimpangan. Nah, syubhat. Nah, itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu hati-hati, ini tanda-tanda kiamat. Jadi sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, seseorang menimba ilmu, mengambil ilmu dari pelaku bid'ah. Itu makanya nggak boleh ini, nggak boleh. Makanya nanti akan kami sebutkan siapakah para influencer.
influencer, ya itu ya, yang bisa kita ambil ilmunya. Itu cirinya yang bagaimana? Nanti kita akan bahas. Nanti penjelasannya Bapak Ibu. Ini kan masih dalil, ya. Baik, sekarang kita masuk dalil terakhir, dalil kelima. Dan ini perkataan sahabat, bukan hadis Nabi. Berarti asar, perkataan sahabat. Perkataannya siapa? Perkataannya sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, saya nukil dalam riwayat Ad-Darimi. Ya, baik, saya akan bacakan perkataan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, sayati unasun yujadilunakum bisyubhati al-Qur'ani fakhudhuhum bisunnati fa inna ashabas sunani a'lamu bi kitabillah. Kata beliau radhiyallahu an, akan datang suatu kaum yang mereka mendebat kalian dengan syubhat-syubhat dari Al-Quran. Maksudnya ayat-ayat mutasyabihat. Karena Al-Quran itu tidak ada yang syubhat sebenarnya, ya. Maka bantahlah mereka dengan sunnah Nabi. Jadi yang dimaksud sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah mereka yang disebut dengan ingkarus sunnah, ya, Quran minded. Jadi mereka yang hanya pakai Quran, tidak mau pakai hadis, gitu ya. Jadi nggak mau pakai hadis Nabi, ya, cukup Quran aja. Karena Quran itu firman Allah. Kalau firman Allah nggak mungkin keliru. Sedangkan kalau hadis, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang palsu. Maka kita nggak perlu pakai hadis, kita cukup pakai Al-Quran. Lah itu yang namanya ingkarus sunnah, mengingkari sunnah hanya pakai Quran saja. Maka katanya Umar bin Khattab akan muncul nanti yaitu di akhir zaman, ya, yaitu suatu kaum yang mereka mendebat kalian dengan ayat Quran dan mereka tidak mau pakai hadis. Maka kata beliau radhiyallahu an, bantahlah mereka dengan sunnah. Kenapa? Karena orang yang berpegang kepada sunnah Nabi lebih tahu tentang kitabullah. Jelas, ya. Jadi Al-Quran itu bahasanya masih global Bapak Ibu. Butuh penjelasan. Penjelasnya Quran itu hadis, ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu, mohon maaf, ya. Silakan Bapak Ibu buka Al-Quran, silakan dicari ada nggak dalam Al-Quran orang itu ketika sholat diawali dengan takbiratul ihram, lalu sedekap di tangan, lalu membaca istiftah Allahumma ba'id atau bacaan yang lain, lalu baca Al-Fatihah, lalu baca surat, setelah itu rukuk itu memegang lutut jari jemarinya, lalu membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli atau yaitu subhana rabbiyal azimi. Kira-kira ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Ada nggak dalam Al-Quran orang itu kalau haji tanggal 8 Zulhijjah ke Mina, 9 Zulhijjah ke Arafah sampai matahari terbenam. Setelah itu dia ke Musdalifah cari kerikil. 10 Zulhijjah dia sholat di Musdalifah. Tanggal 10 siang dia lempar jumrah. 11, 12, 13 dia lempar jumrah. Tanggal 10 jumrah yang dilempar Jumratul Aqobah, yang paling akhir yang mendekati kota Mekah. 11, 12, 13 dia melempar jumrah mulai dari awal. Jumratul Ula, Wusta, Aqobah. Tanggal 12 Ula, Wusta, Aqobah. 13 Ula, Wusta, Aqobah. Lalu tawaf ifadah. Saya tanya, yang kayak gini ada ndak di Quran? Nggak ada. Semuanya ada di hadis Nabi. Maka hadis Nabi itu fungsinya memperjelas isi Al-Quran. Makanya Al-Quran butuh hadis, butuh. Jadi kalau ada orang sekarang Quran minded, ya, ingkarus sunnah, ya, maka dalam hal ini pasti beribadahnya tidak benar, ya, seperti itu. Makanya saya pernah ketemu dengan orang seperti ini. Saya kalau nggak salah pernah cerita, ya, di salah satu masjid. Saya pernah cerita itu, ya, setelah sholat duhur gitu, ya, setelah sholat duhur saya tahu orang ini
dia ini nggak percaya sama hadis. Jadi dia selalu pegang Quran. Saya perhatikan keluar masjid itu dia melangkahkan kaki kiri dulu. Lalu dia masang sepatunya dimulai dari kaki kanan. Masang kaos kaki, pakai sepatu kaki kanan. Setelah sudah dua-duanya terpakai, saya samperin, saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sinten nggih? Siapa ini? Saya Abu Aslam. Oh iya, saya dari tadi melihat panjenengan ini tertarik saya. Loh kenapa memangnya? Panjenengan keluar masjid diawali kaki kiri, pakai kaos kaki kanan, pakai sepatu kaki kanan. Saya kalau boleh tanya, itu di Quran ada ndak ya? Ada ndak di Quran yang kayak begitu itu? Saya pengen meniru panjenengan. Ada ndak ayatnya, suratnya apa, ayat berapa? Saya nggak dijawab, langsung pergi gitu aja. Assalamualaikum, pergi. Ya, baik. Padahal dia ikut sholat. Dia sholat, terus dia rokok itu, dia membaca apa? Lalu ketika tasyahud dia baca apa? Ada ndak di Quran? At-tahiyatul mubarakatus sholawatu. Ada ndak? Nggak ada. Semuanya hadis. Makanya Quran itu butuh hadis. Makanya bantah mereka dengan hadis seperti itu, ya. Jadi inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bukan asli wejangan Jawa, ya. Aswaja yang sesungguhnya ya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat. Baik, sekarang kita lanjutkan penjelasannya sekarang. Nah, ini penjelasannya. Apa itu? Satu, siapakah yang dimaksud dengan ahli bid'ah? Nah, ini ya, mulai ini. Siapa ahli bid'ah itu? Secara umum Bapak Ibu sekalian, secara umum ya, global, yaitu ahli bid'ah itu adalah semua pelaku bid'ah. Itu ahli bid'ah secara umum loh ya, secara umum, secara global. Adapun kalau secara khusus beda ya. Yang dimaksud ahli bid'ah itu adalah para penyeru kebid'ahan. Jadi tokoh-tokohnya ya, pencetus bid'ahnya, yaitu yang namanya ahli bid'ah. Itu. Jadi kalau mereka yang ikut-ikutan, ya, mereka ikut-ikutan melakukan perbuatan bid'ah, ya. Setelah kita ingatkan, loh mas, itu ndak ada petunjuknya loh, Nabi ndak pernah ngajarkan loh ya, itu ndak ada tuntunannya. Oh astagfirullah, saya ndak tahu, Pak Ustadz, tak pikir anu. Berarti kan dia ini ikut-ikutan, itu bukan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu adalah tokohnya, ustadznya, penyerunya, pencetus bid'ah itu. Nah itu ya. Tapi tetap ustadz ya, meskipun yang ikut-ikutan amalannya tetap nggak diterima. Ya, tetap nggak diterima amalannya, tertolak. Lo dalilnya di mana? Dalilnya tak kasih dua. Dua-duanya Sahih Muslim. Ayo dibuka. Sahih Muslim nomornya 1700 dan 1701. Kita dengarkan. Dua-duanya Nabi sebut, jadi lengkap. Nabi sudah menyebutkan itu 14 abad yang silam kepada kita. Sahih Muslim nomor 1700 dan 1701. Itu kalau nomor aslinya 1718, nomor aslinya 1718. Silakan kita dengarkan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, Nabi bersabda, perhatikan baik-baik, saya bacakan teksnya. Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya, silakan. Siapa yang mengada-adakan urusan agama kami? Siapa yang mengada-adakan urusan agama loh ya, bukan urusan duniawi, urusan ibadah, urusan agama yang kami tidak pernah mengadakannya. Kami tidak pernah mengadakannya, kami tidak pernah memerintahkannya, maka hal itu ditolak. Ingat ya kalimatnya ya, man ahdasa. Sekarang 1701, redaksinya beda. Apa kata Nabi? Silakan baca Abu Hurairah. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi tidak mengatakan man
ahdasa redaksinya man amila amalan. Nah, beda ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Silakan. Siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah yang tidak pernah kami lakukan, maka amalnya itu ditolak. Amalnya tertolak. Bedanya apa Ustadz? Yang satu man ahdasa, yang satu man amila amalan. Bedanya, kalau yang pertama tadi man ahdasa itu pencetus, ya, yang membuat pertama kali bid'ah. Itu. Sedangkan kalau yang nomor dua man amila amalan itu pelakunya, pelaku bid'ahnya, pelakunya. Ya. Maka itu juga tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita, mau pencetus, mau yang pertama kali mengadakan bid'ah itu, atau yang mereka ikut-ikutan, tetap tidak diterima oleh Allah. Cuman bedanya perlakuan kita kepada mereka beda. Kalau ahli bid'ah, pencetusnya, tokohnya, kita tidak boleh mendengarkan kajiannya, kita tidak boleh duduk bersama mereka. Tapi mereka yang ikut-ikutan, nah beda perlakuannya. Nanti kita sebutkan. Jadi ini jelas ya, ini jelas nomor satu. Siapa yang dimaksud dengan ahli bid'ah? Insya Allah Bapak Ibu sudah punya gambaran. Ahli bid'ah itu mereka yang mengajarkan pertama kali. Ya. Sama dengan seperti beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan yaitu sebuah ceramah di tempat saya, di mana saya tinggal, ya, di Kletek, ya. Itu ada mendatangkan salah seorang pembicara. Saya dengar karena apa? Karena sound systemnya itu ke rumah saya. Ya. Jadi seperti itu. Saya dengarin, ya. Panjenengan iku kalau kepingin ore barokah, kau usah macam-macam. Panjenengan pergi saja ke makamnya Sunan Ampel. Itu. Ya. Minta sama Sunan Ampel, minta berkahnya, ngalap berkahnya. Wih, ya. Berarti dia ngajarkan ini. Dia mengajarkan, ya ini ahli bid'ah, ya ini ahli bid'ah. Dia mengajarkan. Ya. Contoh lagi. Dia memberikan syubhat. Bapak Ibu, ya, sederek katanya dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Ya, jangan dekati zina. Niku artine nek sak temen nih artine wala taqrabuz zina. Ojo melakukan zina pada hari Rabu. Waliyatubillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini begini. Iya. Khomer itu diharamkan. Ini guyon dia, maksudnya guyon. Tapi bawa ayat Quran. Dia mengolok-olok ayat Allah, firman Allah. Khomer itu diharamkan nek mabuk. Kalau ndak mabuk sekedhik mawon mboten napa-napa niku. Astagfirullah. Tuh. Subhanallah. Bayangkan ini. Wih. Ini padahal Nabi bersabda, sedikit ataupun banyak maka itu tetap haram sampai kiamat. Bayangkan ini. Makanya ini ahli bid'ah. Ini, ya. Ini tokoh, ya, yang dia mengajarkan, ya. Wirid aja. Oh, ngajarkan wiritan ini ya. Kepingin rezeki lancar, wirid, sholawat naria tiap malam Jumat, ya, 4.000 sekian kali. Lu, ya. Kepingin mimpi ketemu Rasulullah, maka wirid apalagi macam-macam. Ini ahli bid'ah. Jangan didengarkan dan jangan duduk bersamanya. Jelas dia mengajarkan. Pelakunya, bukan pelakunya ini, pencetusnya, itu ya, baik. Sedangkan kalau mereka yang ikut-ikutan, nah beda. Sekarang yang nomor dua, maka ahlus sunnah wal jamaah memposisikan pelaku bid'ah berbeda-beda. Nah, ini yang nomor dua pelajarannya ini. Ahlus sunnah wal jamaah memperlakukan pelaku bid'ah berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Bagi
pencetus bid'ah, mereka yang mengajarkan bid'ah, ya, maka kita tidak boleh berbaur dengan mereka, nggak boleh. Duduk bersama mereka nggak boleh, jangan. Mendengarkan kajian mereka jangan, ya, jangan didengarkan kajiannya, ya. Bukan dibubarkan loh ya, bukan loh ya, bukan loh. Salafi tidak pernah loh membubarkan kajian mereka, nggak pernah loh, ya, nggak pernah. Tidak ada satupun, nggak ada, ya. Kalau mereka membubarkan, ya, baik. Jadi jangan duduk dengan mereka. Itu kalau pencetusnya. Sedangkan bagi pelaku bid'ahnya yang ikut-ikutan, nah ini ya, yang ikut-ikutan, orang awam ikut-ikutan, ya, melo-meloan, ya. Bagaimana sikap kita dengan mereka? Sikap kita adalah yaitu menyampaikan kepada mereka, mendakwahi mereka, dan mendoakan mereka agar dapat hidayah. Amin. Seperti itu. Yang ikut-ikutan, menjelaskan kepada mereka dan menyuruh mereka untuk bertobat. Ya, ini salah Pak, ini tidak ada tuntunannya. Lah terus kalau sudah terlanjur gimana Pak Ustadz? Ya istighfar saja, bertobat kepada Allah. Setelah itu jangan diulang lagi. Mudah-mudahan panjenengan diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin. Nah, didoakan. Ini mereka yang ikut-ikutan. Baik, kita lanjutkan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang sakit itu bisa menularkan penyakit kepada orang yang sehat, dan tidak sebaliknya. Gak ada orang sehat menularkan sehat, gak ada. Saya bilang ya, sebagaimana kita ketahui orang sakit bisa menularkan penyakitnya kepada orang yang sehat, dan tidak berlaku sebaliknya. Gak ada orang sehat nularkan sehatnya kepada, gak ada. Itu ya, malah dia malah ketularan sakit kalau kumpul sama orang sakit. Maksudnya adalah, maka kita harus waspada, berhati-hati terhadap pelaku bid'ah. Hati-hati. Kenapa? Karena ada di antara ahli bid'ah yang menghembuskan syubhat yang harus kita jauhi. Hati-hati ini, ya, syubhat. Banyak kaum muslimin termakan syubhatnya. Contoh, ya, ada seorang tokoh di negeri kita, saya tidak sebut namanya, bahkan saya tidak berikan inisialnya. Ya, seorang tokoh. Dia penulis kitab tafsir di negeri kita. Dia seorang profesor. Bayangkan, dia mengatakan Al-Quran itu menyuruh kita mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani. Karena dia memakai dalil surat Maryam ayat 33. Padahal Maryam 33 itu Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah supaya diberikan keselamatan, keberkahan atas kelahirannya beliau, dan seterusnya. Bukan memerintahkan kita untuk mengucapkan selamat Natal. Dia mengatakan Quran memerintahkan kita, mengajarkan kita untuk mengucapkan selamat Natal. Sehingga makanya banyak di antara kaum muslimin yang mereka, selamat Natal itu yang penting itu cuma di lisan. Yang penting hati kita tetap kita jaga. Cuma lisan aja. Just lipstick, hanya di pemanis bibir, penghias bibir aja. Seperti itu. Abang-abang lambe. Iya, abang-abang lambe lah. Ya, ini bahasa pojok kampung. Bahasa kletek. Seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, itu cuma di lisan. Ya. Sekalipun itu hanya di lisan, itu bahaya. Bahaya Bapak Ibu sekalian. Kita tahu dia melakukan kemungkaran. Apa kemungkarannya? Dia meyakini Isa itu anak Tuhan. Kan beda sama Yahudi. Yahudi meyakini Isa itu anak zina. Orang Nasrani mengakui Isa itu anak Allah.
Itu kan sama-sama sesat. Yahudi benci sama Nabi Isa karena mereka mengatakan Isa itu anak zina, sedangkan orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Tuhan. Dua-duanya sesat dan menyesatkan. Sedangkan Ahlus Sunnah menetapkan Isa itu hamba Allah dan utusan Allah, bukan Tuhan, dan tidak perlu yaitu dipertuhankan. Itu Ahlus Sunnah. Kita seperti itu. Dengan kita hanya sekedar yaitu lipstick, hanya pemanis bibir, selamat Natal, berarti kita mengakui tentang Isa itu Tuhan. Ya, berarti dia semakin senang. Sama dengan begini, ada orang melakukan zina. Kita tahu zina kan dosa. Zina itu dosa besar, kita tahu. Cuman ini karena kita kenal tetangga, ndak enak, cuman sekedar lipstick. Selamat Pak ya, Anda telah melakukan zina. Selamat Anda telah berzina. Wah, tambah seneng dia. Karena apa? Karena dapat angin. Berarti dia mengucapkan selamat kepada saya atas dosa atas perbuatan yang saya lakukan. Sekalipun kita dalam hati kita dosa saja nih kau itu, tapi siapa mana? Selamat Pak ya, Anda telah berzina. Selamat ya, bahwasanya Tuhan itu, Isa itu adalah Tuhan. Itu hati-hati ya. Makanya dalam hal ini hati-hati, jangan didengarkan kajiannya duduk ya, bahkan kalau masuk di layar kaca lebih baik dalam hal ini nggak usah dilihat ya. Apalagi ditambah lagi ngasih syubhat jilbab itu budaya Arab ya. Makanya putrinya masuk televisi nggak pernah pakai jilbab karena jilbab itu budaya Arab. Itu ya, baik. Jadi ini ya, ini syubhat loh, ini syubhat. Ini muslim tapi melontarkan. Makanya kata para ulama, jangan duduk dengan mereka karena ini penyakit ya. Orang sakit itu bisa nulari yang sehat. Kita ini termakan kena syubhatnya. Termasuk ada seorang ustadz yang dia mengatakan nggak apa-apa bersalaman tangan dengan wanita yang bukan mahram asalkan hati tetap dijaga. Loh, coba itu sampai seperti itu. Bahkan ada seorang ustadz ya, namanya santer ya, di media sosial sering kalian ya, itu ibu-ibu pada nyalami dia, tapi dia pakai sarung tangan. Jadi dia pakai sarung tangan, yaitu ibu-ibu mencium tangannya. Karena dia termasuk wali katanya. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Saya kemarin dapat videonya soalnya. Ada ya? Ada. Ya pakai sorban lagi. Ya pakai sorban. Ya tangannya dibuntul. Oh, Agus lihat rupanya. Ya. Tangannya dibuntul sorban. Betul. Ya. Terus ibu-ibu pada datang menciumi tangannya dibuntul sorban. Rasul saja SAW ketika membaiat wanita itu tidak menyentuh tangan, tetapi cukup lisan. Aku baiat. Taatlah kepada Allah dengan lisan. Termasuk juru ruqyah. Banyak yang dasari, yaitu meruqyah wanita pakai sarung tangan, disentuh salah satu bagian tubuh wanita itu, entah kepalanya. Ini juru ruqyah yang tidak syar'i. Mestinya harus dibalik hijab karena termakan syubhat. Gak apa-apa ya, seperti itu. Yang penting hati tetap terjaga. Astagfirullah. Itu jagalah hati, jangan kau nodai. Sebentar lagi berbuka. Ya, sebentar lagi berbuka. Bapak Ibu sekalian, ya itu. Sehingga apa sekarang yang termasuk buka puasa ini karena Abu Hurairah, ya itu sudah nyinggung sedikit. Ya lihat, buka bersama, maksiat bersama. Buka bersama, melakukan maksiat berjamaah juga. Loh kok bisa? Ya buka bersama ya, tapi maksiatnya bersama-sama. Apa itu? Satu, nggak sholat maghrib. Laki-laki loh ini ya, laki-laki wajib ke masjid, ini enggak, karena disibukkan dua, yaitu yang kedua campur baur laki perempuan ya. Sudah pernah lewat alun-alun Sidoarjo ya, gelar tikar apa-apa, makan sama-sama, ngabuburit habis kulineran, terus kemudian makan gelar tikar rame-rame, di sana juga ada keluarga. Ini campur baur, masih sudah begitu karena makannya sambil ngobrol, isanya lewat, terawihnya lewat. Maksiat bersama.
Ya, seperti itu. Makanya sudah berbuka itu sudah nggak ada yang enak kecuali sama keluarga, sama keluarga. Ustadz, ini masalahnya satu keluarga ini cuman suami istri, ya kurang-kurang lengkap gitu. Makanya nikah lagi supaya tambah lengkap gitu loh. Heran saya. Tambah banyak keluarganya gitu. Maksud saya tambah. Cekot-cekot. Sing nang mburi Kenapa? cekot-cekot. Kita lanjutkan. Kenapa piring terbang? Kita lanjutkan. Jadi orang sakit itu nulari orang sehat. Jadi makanya jangan duduk bersama mereka. Siapa ini diantaranya yang harus kita tinggalkan, kita jauhi? Kelompok-kelompok. Contoh Jahmiyah. Siapa Jahmiyah ini? Yaitu kelompok yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahkan mereka menafikannya. Ini Jahmiyah, menolak nama-nama sifat-sifat Allah. Termasuk diantaranya Syiah. Wah, apalagi Syiah, rukun Islamnya beda dengan kita, rukun imannya beda dengan kita. Kelompok yang mencaci maki para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Jangan duduk di majelisnya mereka, jangan. Termasuk Mu'tazilah. Lah ini Mu'tazilah ini agak sedikit beda sama Khawarij. Loh, bedanya apa? Khawarij itu, kalau Khawarij nanti tak tunjukkan yang Mu'tazilah. Kalau Khawarij itu salah satu pemahamannya Khawarij, ini kelompok sesat. Nggak boleh kita duduk dengarkan kajian ustadznya, nggak boleh. Khawarij itu memahami, dia punya keyakinan seluruh pelaku dosa besar itu kafir. Orang berbuat zina kafir, minum khamr kafir, semua dikafirkan. Seluruh pelaku dosa besar itu kafir, itu Khawarij. Dan mereka punya kebiasaan suka memberontak kepada ulil amri. Itu Khawarij, suka turun ke jalan, dikit-dikit demo, ya seperti itu. Ini pemahamannya Khawarij. Nggak usah duduk dengan mereka, jangan, hati-hati. Seperti itu, ya. Terus suka membicarakan aibnya ulil amri di podium atau di mimbar-mimbar, di apa ini angkat, ya, aibnya ulil amri, ya diolok-olok, boleh, haram. Ya, lah kalau Mu'tazilah beda. Mu'tazilah ini adalah mereka punya keyakinan semua pelaku dosa besar itu akan kekal dalam neraka. Namun mereka tidak berani menvonis kafir. Jadi mereka mengatakan kalau Mu'tazilah semua pelaku dosa besar, zina, minum riba, makan riba, minum khamr, ini termasuk kekal dalam neraka. Tapi mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi boleh dikatakan Mu'tazilah ini bancinya Khawarij. Khawarij yang banci. Nah, itu. Kalau Khawarij terang-terangan, peminum khamr kafir, ada yang berbuat zina kafir, ya. Lah kalau kita Ahlus Sunnah gimana Ustaz terkait pelaku dosa besar? Beda, ya. Maka kata para alim ulama, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bitta'a wa yankus bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah karena ketaatannya dia kepada Allah, dan berkurang karena maksiat. Makanya di dalam Islam itu ada 3 level dalam beragama. Muslim paling bawah, naik ke atas mukmin, naik ke atas level tinggi muhsin. Islam, iman, ihsan. Orangnya muslim, mukmin, muhsin. Orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang makan riba, memang betul bukan orang beriman, memang betul. Tapi dia muslim, dia masih sholat. Ya sholat tapi zina, ya puasa Ramadan tapi makan riba, dia masih muslim. Tapi kalau dia tidak sholat, tidak puasa, rukun Islam ditinggalkan, turun derajatnya, kafir. Jadi tidak gegabah memvonis orang kafir kalau dia masih sholat.
Faham ya? Itu Ahlussunnah. Beda sama Khawarij, nggak peduli sudah. Pokoknya dia meskipun baca syahadat melakukan zina, kafir. Kalau Mu'tazilah enggak, tidak kafir, enggak kafir, cuman kekal dalam neraka. Bancinya Khawarij. Dan Mu'tazilah selalu pakai akal. Bapak Ibu kalau ketemu orang Mu'tazilah semuanya pakai logika. Semuanya pakai logika, ya. Jadi kalau tidak cocok sama logikanya ditolak. Azab kubur tolak karena nggak sesuai logika, nggak masuk akal, ya. Seperti itu. Ya, ini. Jadi ini mengandalkan akal. Beda lagi sama Maturidiyah, beda. Maturidiyah ini adalah yaitu kelompok yang selalu pakai ilmu filsafat, ilmu kalam. Yang diandalkan itu filsafat. Itu ya. Itu Maturidiyah itu. Lah termasuk tadi yang disebut sama Pak Agus tadi yang tangannya dibutel itu. Lah itu pakai ilmu filsafat. Ya, itu. Ya. Itu Maturidiyah. Termasuk Asy'ari. Nah, ini juga masuk Asy'ari. Asy'ari itu siapa? Ini banyak loh Ustaz Asy'ari itu Ustaz. Bahkan mayoritas Asy'ari ini adalah yaitu kelompok yang dia menolak kelompok ini kalau Allah itu istiwa alar arsh. Allah itu berada di atas langit, ditolak. Mereka nggak percaya. Ya. Mereka katakan bahwasanya Allah itu tidak di langit. Ya. Allah itu, ya, saking bingungnya ini, saking bingungnya. Allah itu tidak di mana-mana. Loh terus, ya, seperti itu. Ya, padahal jelas Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman siapa Ar-Rahman? Allah Azza wa Jalla 'alal arsy istawa, berada di atas arsy-Nya. Istiwa 'alal arsy. Lah istiwa itu apa? Jangan diartikan bersemayam, karena nanti identik dengan kematian. Orang itu telah disemayamkan, mati. Maka katakan istiwa. Ya, istiwa. Lola ya istiwa itu artinya apa? Ya istiwa. Selesai. Imani apa adanya. Samina wa ata'na. Ya, samina wa ata'na. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran yang nomor 4. Harus selektif menuntut ilmu agama. Nggak sembarangan, Pak. Nggak sembarangan. Nuntut ilmu agama ini nggak boleh sembarangan. Ya, karena ini yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Jadi jangan sembarangan kita duduk di majelis untuk menuntut ilmu. Ya, harus selektif. Saya bacakan ya, saya bacakan perkataannya Imam Malik rahimahullah. Beliau berkata, la yukhadul ilma an arba'atin. Ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. 4 orang tidak boleh diambil ilmunya. Ada 4 orang tidak boleh diambil ilmunya. Diingat-ingat ya, 4 orang tidak boleh diambil ilmunya. Jadi ada 4 influencer. Itu ya. Itu bahasa kerennya lah, bahasa Pondok Mutiara. 4 influencer yang tidak boleh dijadikan panutan. 4 orang nggak boleh diambil. Siapa ini? Safihin, Mu'linis safah, artinya orang bodoh yang jelas nyata kebodohannya. Jelas dia orang bodoh, nggak paham tentang agama, maka nggak boleh diambil. Yang kedua, wasahibi hawa yad'u ilaihi, yaitu ahli bid'ah yang mengajak kepada mengikuti hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu. Ya, saya mau tanya sama Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang tahu, yang bisa saya kasih hadiah? Ya, yang bisa ada hadiahnya ini. Siapa di antara Bapak Ibu yang tahu perbedaannya antara syahwat sama hawa nafsu? Ayo, syahwat sama hawa nafsu. Ya, yang bisa berangkat umroh. Dengan syarat orang itu sudah terdaftar di travel itu. Ya, ayo, apa bedanya? Ya, nafsu syahwat sama hawa nafsu. Nih, saya jawab aja. Ya, kesuwen. Ya. Bapak Ibu sekalian, perhatikan ya. Syahwat itu disebut syahwat. Syahwat itu selalu identik dengan 3 ta. Syahwat itu identik dengan 3 ta. Apa itu? Harta, tahta, wanita. Yaitu namanya syahwat.
Jadi syahwat ini hubungannya kalau disimpulkan tadi kan, syahwat itu identik sama 3 ta. Harta, tahta ini kedudukan kekuasaan sama wanita. 3 ta ini, harta, tahta, wanita. Jadi kalau mau disimpulkan, syahwat itu lebih cenderung ke arah maaf, perut sama kemaluan, yaitu syahwat. Perut sama kemaluan, yaitu syahwat. Cari rizki, tidak peduli ini halal, ini haram, sing penting oleh. Entah ini riba, entah ini nipu, urusan tobat, urusan buri. Itu syahwat. Urusan perut sama urusan kemaluan, dia tidak peduli. Dia melakukan, menghalalkan segala cara. Coba. Itu syahwat. Urusannya perut sama kemaluan, harta, tahta, wanita. Tapi kalau hawa nafsu beda. Hawa nafsu ini adalah lebih identik dengan pikiran-pikiran yang menyesatkan. Ya, pikiran yang menyesatkan. Seperti itu. Lihat terus Ustaz, mana yang lebih bahaya? Lebih bahaya hawa nafsu daripada syahwat. Lebih bahaya hawa nafsu, pikiran yang menyesatkan. Makanya kita kalau duduk di majelis taklim, dilihat dulu ustadznya. Nanti tak tunjukkan ciri-ciri ustadz yang harus kita ikuti yang mana ini. Nanti tak tunjukkan kriterianya. Jadi dilihat dulu siapa ini, beliau ini. Ya, kita ikut grupnya adminnya siapa, adminnya ini. Ya, kira-kira yang di share itu di dalam grup itu subhat atau tidak? Loh, Ustadz, tolong tadi disebut Ustadz, bedanya apa hawa nafsu dengan syahwat? Dan mana itu yang paling berat? Yang paling berat hawa nafsu daripada syahwat. Kenapa? Karena kalau mengikuti syahwat tidak sampai merusak akidah. Orang ngikuti syahwatnya, perutnya sama kemaluannya, itu tidak merusak akidah. Enggak. Tetapi orang mengikuti hawa nafsu bisa meluluh lantakkan agama dan ibadah seseorang. Bisa. Karena kalau sudah urusannya perut sama kemaluan, itu tidak sampai merembet ke urusan agama atau urusan ini. Akidah. Enggak. Tapi kalau sudah urusannya hawa nafsu, maka merembetnya itu bisa meluluh lantakkan agama dan ibadah seseorang. Nah terus pertanyaannya Ustadz, itu kan tadi ada 2 yang sudah saya sebut yang tidak boleh diambil ilmunya. Yang pertama orang bodoh yang nyata kebodohannya. Ya. Terus kemudian setelah itu sohibul hawa, ahli bid'ah yang mengajak kepada hawa nafsunya. Terus yang ketiga adalah warajulin ma'rufin bil kadhib fi ahadisin nas wa in kana la yakdzibu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dikenal suka berdusta dalam pembicaraannya dengan manusia, suka bujuk. Ya seperti kalau bermunculan di mana media sosial, ya itu di YouTube, terutama di YouTube saya bolak-balik itu melihat itu, ya Allah, dusta ini, dusta ya. Tapi ya yang dengarkan banyak. Apa katanya? Dia mengatakan bahwa ustadz kita ini, para salaf ini, ustadz salafi wahabi kata dia, itu semuanya itu adalah dibayar. Mereka dapat dolar, mereka dapat real itu untuk menyesatkan kaum muslimin di Indonesia bahwa paham wahabi itu karena mereka dibayar sama Saudi dengan dolar dan real. Dusta, fitnah, kejam fitnahnya. Dan saya tidak perlu menyampaikan, Bapak Ibu sering mendengar ya seperti itu ya. Baik, jadi ini orang yang dikenal dusta, bohong ya, maka tidak boleh kita dengarkan kajiannya meskipun menarik ya. Terus yang terakhir, warajulin lahu fadlun wa salahun la ya'rifu ma yuhaddisu bih. Seseorang yang mulia, orang soleh, tapi tidak paham dengan hadis yang disampaikan. Gak paham, dia nyampaikan hadis itu, maknanya hadis itu apa, gak paham ya. Seperti ada seorang ustadz yang mengatakan bahwasanya kalau buka puasa itu dengan diawali yang manis-manis. Kata siapa ini? Ya, ini hadis riwayat sirup. Itu riwayatnya sirup. Kalau buka puasa harus jumlah ganjil. Kata
Lantas siapa makan kurma jumlah ganjil? Jumlah ganjil itu ketika sholat id. Mau berangkat sholat id itu jumlah ganjil. Dan ganjilnya itu bukan 1, 3. 3 itu dalilnya 3. Tamarot situ jamak, makanya harus paham. Ini tamarot berarti tamarot itu lebih dari 1 dan lebih dari 2. Kalau paham bahasa Arab berarti 3. Berarti boleh 3, boleh 5, boleh 7 butir, boleh 9 butir, boleh 11. Yang penting ganjil, tapi lebih dari 1, lebih dari 2, 3. Jadi sebelum berangkat sholat id ke Tanah Lapang itu makan kurma dulu, bilangan ganjil. Sedangkan kalau sekarang buka puasa, nggak ada buka dengan kurma bilangan ganjil. Dari mana itu dalilnya? Nah itu. Terus yang manis-manis itu hadis riwayat sirup. Perusahaan sirup. Hah? Perusahaan sirup. Iya, perusahaan sirup itu. Ya, itu nggak ada. Hati-hati ya, banyak. Orangnya soleh, masya Allah ibadahnya. Tapi dia mungkin semangat ya. Saya pernah membaca Ustaz, itu katanya diawali yang manis-manis karena untuk di mana dalilnya? Ya ndak ada. Baik. Jadi hati-hati ya, jangan membawa-bawa nama Nabi ya, qala Rasul kalau kita nggak paham hadisnya. Ya baik, kita lanjutkan. Terus kalau begitu kita ini kalau nuntut ilmu ini hendaknya melakukan cek dan recheck, mencari tahu harus kepada siapa kita ini kalau taklim. Maka di sini saya sebutkan, jangan ditulis ya karena waktunya. Kita harus tahu siapa yang mengatakan Ustadz itu yang pertama. Terus yang kedua, dari mana datangnya pemikiran itu? Ustadz itu nyampaikan dasarnya dari mana? Di Quran itu surat apa? Dalilnya di mana? Yang ketiga, dasarnya apa? Diambil dari kitab apa? Itu harus jelas. Itu seperti itu. Yang nomor 4, dalilnya Quran di mana? Hadisnya di mana? Terus ustadz itu yang mengatakan itu pernah belajar di mana? Dia kalau nuntut ilmu itu sama ustadz siapa? Dia pernah ngikuti taklim ustadz siapa? Harus tahu. Ya. Lah ini ustadz kibar datang, dia nggak pernah datang, dia nggak pernah dengarkan. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Atau paling tidak dia tidak berguru kepada ustadz kibar, para guru-guru kita. Maka dalam hal ini ya hati-hati ya. Jadi orang yang mengatakan itu belajarnya di mana? Ya, siapa gurunya orang ini siapa? Seperti itu. Itu harus tahu. Terus apakah gurunya tersebut orang yang bertakwa? Seperti itu. Terus apakah orang itu gurunya juga berakhlakul karimah? Itu harus cek dan recheck. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, hati-hati. Ya. Jadi nggak masalah kalau ada ustadz atau dai-dai yang lain ya belajar ketika misalnya Masjid Pondok Mutiara mendatangkan seorang ustadz kibar, misalnya Ustadz Syafiq ya Ta'ala, lalu kemudian Ustadz Firanda atau siapapun ya, guru-guru kita duduk di situ dengarkan taklimnya, karena kita harus banyak belajar, menuntut ilmu juga ya. Orang mengatakan kulaan nggak apa-apa, nuntut ilmu seperti itu. Ya, baik. Jadi harus tahu dia belajar dengan siapa. Baik. Terus dia suka menukil siapa? Dia tidak pernah menukil ulama-ulama. Yang dinukil ini menurut Aristoteles, menurut Karl Marx. Sinten niku Karl Marx niku. Ya, ini bukan sahabat, bukan tabiin, bukan tabiut tabiin ya. Baik, terus kemudian yang nomor 5 terakhir sebagai penutup, alhamdulillah MUI telah mengeluarkan fatwa. MUI. Silakan bisa dilihat websitenya MUI ya, www.mui.org.id. MUI _hikmah ya. Di situ disebutkan dia aja. Jadi MUI mengeluarkan maklumat tentang 10 ciri aliran sesat. Nah, jelas MUI telah mengeluarkan fatwa ya, 10 aliran sesat ya. Jadi yang ada di negeri kita ini, dan kita tidak boleh duduk dengan mereka, jauhi. 10 ciri aliran itu kategorinya sesat versi MUI. 1, mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Jadi kalau ada aliran kelompok dia tidak percaya rukun iman, rukun Islam, tinggalkan. Termasuk Syiah berarti masuk di sini. Beda sama kita rukun iman, rukun Islamnya. B, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i Quran dan As-Sunnah.
Nah, saya nggak tahu ini yang gimana ini ya. Ya, padahal akidah Ahlussunnah ini adalah menetapkan Allah itu di atas harus ya. Terus C, meyakini turunnya wahyu itu meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an. Jadi ada wahyu lain selain Al-Qur'an. Ini sesat. Yang D, mengingkari otentisitas atau kebenaran isi Al-Qur'an. Mengingkari. Mereka mengatakan Al-Quran itu harus diamandemen, isinya sudah tidak relevan dengan kehidupan zaman sekarang, ya harus dirubah, direvisi. Coba, ini aliran sesat. Siapa ini? Liberal yang kayak begini. Yang E, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Yang F, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Tidak percaya hadis Nabi. Seperti tadi yang saya katakan, jadi cuman Quran tok, nggak percaya hadis. Ini termasuk aliran sesat. Terus yang G, menghina, melecehkan, merendahkan para nabi dan rasul. Ya. Nggak tahu siapa ini yang dimaksud di sini ya, menghina. Terus yang H, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Jadi dia berkeyakinan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Siapa? Ahmadiyah. Oh ini ya. Yang I, merubah, menambah, mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini MUI loh ini yang nulis. Sudah diajarkan Nabi malah ditambah, dikurangi, bahkan dirubah. Wih. Silakan diketik, browsing. Ya. 10 ciri kelompok sesat menurut MUI. Salah satunya ini yang I, merubah, menambah, mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya. Dan seperti contohnya dikasih contoh, haji tidak ke Mekah, sholat fardu tidak 5 waktu, ya, dan seterusnya, ya, seperti itu. Padahal sebenarnya banyak contoh-contoh yang lain sebenarnya, ya. Yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan seorang muslim hanya karena bukan kelompoknya. Sholat di masjidnya, dipel masjidnya karena tidak sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini masuk ini di sini. Ya, masuk, nggak tahu siapa itu ya. Nah ini kan ada berapa tadi? 10 kan? 10. Ternyata Bapak Ibu, ternyata 10 poin yang dikemukakan oleh MUI ini itu bukan tanpa dasar. Ya, semuanya dilandasi oleh banyak dalil dalam Quran dan As-Sunnah. Hanya saja para ulama Ahlus-Sunnah menetapkan lagi nambahi 3. Jadi totalnya 13. Kalau MUI 10, ini ditambahkan 3 lagi. Jadi totalnya 13. Kelompok sesat yang kita nggak boleh duduk di situ, nggak boleh dengarkan taklimnya. Siapa itu? Yang pertama, memiliki amalan-amalan khusus yang nyeleneh. Ini nggak ada di fatwa MUI tadi. Ya nyeleneh. Ya. Misalnya baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan nyebut la ilaha illallah. Ya, seperti itu ya. La ilah. Kayak orang kesurupan. Ilah. Ya, nyeleneh. Ya, ini tambahannya ini. Ya, terus menjadikan penebusan dosa dengan amalan tertentu tanpa dalil. Misalnya semua dosa terhapus dengan nyumbang infak sebesar sekian juta kepada imamnya. Kan itu terjadi di negeri kita. Jadi bayar berapa kepada pemimpinnya, semua dosanya terhapus. Ya, jadi kayak orang masuk di bilik apa itu Nasrani itu. Ya, pengampunan dosa. Kan bayar itu ya. Bayar itu katanya. Ya, itu ya. Baik. Terus yang ketiga, mengajak untuk memberontak kepada penguasa muslim. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, keyakinan Ahlussunnah menurut kami adalah salah satunya tidak halal memerangi penguasa muslim yang sah. Seperti itu. Lah bagaimana kalau tidak sah Ustaz? Misalnya curang dan seterusnya, urusannya dia sama Allah azza wa jalla. Urusan dia sama Allah sudah, ya. Yang penting sudah ditetapkan dia pemimpin, ya selesai. Kita ikut saja. Dan ini semua karena kezaliman kita. Ya, selama rakyat masih berbuat zalim, maka Allah akan berikan pemimpin yang zalim.
Seperti itu ya. Baik. Dan kita berdoa mudah-mudahan pemimpin di negeri ini Allah jadikan pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, yang cinta, yang takut kepada Allah dan cinta kepada rakyatnya. Dan jadi ini nggak boleh mengajak untuk memberontak kepada penguasa muslim. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena mendekati waktu maghrib untuk berbuka, ya perbanyak doa Bapak Ibu, karena doa menjelang berbuka itu mustajab ya. Jangan disibukkan dengan ngabuburit kulineran, jangan ya. Dan ini ada yang tanya ini karena ada kaitannya, hukum bagi-bagi takjil di pinggir jalan yang membuat kemacetan di jalan sampai bawa mudarat pengguna jalan yang lain yang ada keperluan, bagaimana? Iya, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, tidak boleh mengganggu saudara kita, tidak boleh ya. La yahillu, tidak halal mengganggu saudara kita sehingga mereka mendapatkan kesulitan, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu niatnya adalah sunnah, niatnya baik tetapi caranya salah, itu ya. Baik, jadi saya mau tanya, memuliakan saudara kita itu wajib atau sunnah hukumnya? Wajib. Memberi makan buka puasa hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Maka tolong yang wajib ditekankan lebih dahulu, jangan ngejar yang sunnah, yang wajibnya tidak ia jalankan ya, dia tinggalkan. Seperti itu kan banyak orang sholat tahajud tapi subuhnya kerinang kan gitu. Kayak gini nih ya, kayak gini contohnya, tahajud tapi subuhnya jam 6 pagi kerinang. Ini salah, ini ngejar sunnah yang wajib keteter, nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.